Ramadan, Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada semua anak-anakku, siswa-siswi Man IC Kota Pekalongan, kali ini Ustadz akan menyampaikan uraian tentang memuliakan 3 orang tua dan adab yang baik dan akhlak yang mulia kepada orang tua. Perlu diketahui oleh anak-anakku semuanya bahwa kita sejatinya tidak akan bisa mencapai suatu kebahagiaan, suatu kesuksesan hidup jika tanpa ada peran orang tua. Oleh karena itu, kita harus memuliakan, harus hormat, harus santun kepada orang tua kita masing-masing. Tadi Ustadz sampaikan bahwa uraian ini akan disampaikan tentang memuliakan 3 orang tua. Mungkin kalian semuanya saat ini tahu bahwa orang tua hanyalah orang tua yang melahirkan atau orang tua yang ada di rumah. Betul, itu memang orang tua. Itu adalah orang tua secara biologis. Melalui ini akan saya sampaikan, sebenarnya kita punya orang tua 3. Siapa itu? Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Kalau disebut orang tua secara biologis, mereka adalah ayah dan ibu yang telah membesarkan jasanya, yang paling besar jasanya, menghantarkan kita dalam menjalani hidup ini. Terutama ibu. Ibulah yang telah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Saat ibu melahirkan, detik-detik melahirkan adalah perjuangan antara hidup dan mati. Makanya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terlebih kepada seorang ibu. Ini sejalan dengan Quran surat yang ke-17, yakni surat Al-Isra, yaitu ayat yang ke-23 dan 24, yang artinya kurang lebih demikian. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur maksudnya, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selanjutnya ayat yang ke-24, yang artinya, dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Itu dari Al-Quran yang menganjurkan bahwa kita harus hormat kepada kedua orang tua. Selanjutnya
orang tua yang kedua. Siapa itu? Yaitu orang tua yang telah mengajarkan kita, mendidik kita, yaitu bapak guru atau ibu guru yang ada di madrasah maupun di sekolah. Meskipun bapak atau ibu guru tidak melahirkan kita, tetapi juga punya peranan penting. Ketika kalian sekolah di madrasah, siapa yang mengajar, siapa yang mendidik? Tak lain adalah ibu atau bapak guru. Jadi kalian bisa menulis, mengenal huruf, bisa bernyanyi, berhitung, dan lain sebagainya. Itu diajarkan oleh bapak atau ibu guru yang ada di madrasah atau di sekolah. Bahkan kalian bisa ranking 1, 2, 3, dan seterusnya, atau dapat prestasi di ajang KSN atau KSM, OSN, di Popda, dan sebagainya. Itu juga atas bimbingan dari bapak atau ibu guru. Dengan demikian, bisa juga bapak atau ibu guru itu kita anggap sebagai orang tua yang kedua. Mungkin dulu ketika belum sekolah, belum kenal huruf, belum bisa membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Setelah mengenyam pendidikan mulai dari prasekolah, yakni RA atau TK, kemudian ke jenjang SD, MI, MTS, SMP, MA, SMK, MA, dan selanjutnya sampai kuliah. Jadi meskipun kedua orang tua bapak ibu guru yang tidak melahirkan kita, itu juga kita sebut sebagai orang tua, dan kita juga wajib untuk menghormatinya. Selanjutnya orang tua yang ketiga. Nah, ini tentunya kalian belum punya, karena yang dimaksud dengan orang tua yang ketiga adalah orang tua yang menikahkan kita, yakni mertua. Mungkin kalian 4, 5, atau 6 tahun yang akan datang punya suami atau istri, barulah punya orang tua, punya mertua. Nah, itulah yang disebut juga sebagai orang tua kita yang ketiga. Kedudukannya juga kita samakan dengan bapak atau ibu, orang tua yang secara biologis. Kita juga patuh, kita juga harus menghormati, kita juga harus santun kepada mertua kita. Itulah orang tua kita yang sebenarnya ada 3. Selanjutnya akan saya uraikan tentang adab yang baik dan akhlak yang mulia kepada orang tua. Apa itu adab? Adab dalam bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama, atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk, sikap, perilaku, dan tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Orang yang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara. Selanjutnya, menurut istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia, yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Itulah arti dari akhlak menurut istilah. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memuliakan orang tua? Akan saya sampaikan kiranya ada 20 poin yang dapat kita laksanakan sebagai anak
hormat kepada orang tua. Yang pertama, berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan, dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Ini sesuai dengan tadi di Quran surat yang ke-17, yakni surat Al-Isra ayat ke-23. Jadi kita dengan orang tua harus bertutur kata yang halus, yang sopan. Misalkan kita sebagai orang Jawa misalnya, ya kalau kita bisa basa krama, syukur-syukur bisa basa krama inggil, sebisa mungkin kita komunikasi atau bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua atau orang tua kita dengan basa krama. Jangan malah dengan orang tua dengan bahasa ngoko, apalagi dengan bahasa yang kasar. Sungguh tidak baik itu. Tat, saya nggak bisa basa krama inggil. Ya kalau nggak bisa ya bisa saja dengan ngoko tapi yang halus, atau belajarlah. Masa orang Jawa nggak bisa berbahasa Jawa, gimana nanti ya. Selanjutnya poin yang kedua, bersikap tawadhu kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Ini sejalan dengan Quran surat yang ke-17 Al-Isra ayat yang ke-24. Seperti yang sudah Ustadz uraikan tadi di atas. Selanjutnya adalah poin yang ketiga. Tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita ketemu atau ngobrol dengan orang tua, kita tidak boleh dengan memandang tajam, misalkan melotot, mendelik bahasa Jawanya, apalagi dengan muka cemberut. Kita usahakan sebisa mungkin, meskipun kita sedang dirundung duka atau sedang ada masalah, kita tetap tampil di hadapan orang tua dengan wajah yang santun, dengan wajah yang berseri-seri. Selanjutnya untuk poin yang keempat, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Jadi ketika kita ngomong dengan orang tua tidak boleh dengan nada yang tinggi, apalagi membentak-bentaknya. Sungguh keterlaluan kalau kita membentak orang tua. Ini sesuai hadis Al-Musawwir bin Al-Makhromah mengenai bagaimana adab para sahabat Nabi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan di dalamnya, jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, maka merendahlah suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari 2731. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, setiap adab di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa adab-adab tersebut merupakan sikap penghormatan. Selanjutnya pada poin yang kelima, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Jadi misalkan kita pas ngobrol di rumah, bercengkrama di rumah, kita mestinya diam dulu biar orang tua yang ngomong. Kita tidak boleh mengkat atau memotong pembicaraan orang tua. Kita harus tahu diri sebagai seorang anak. Selanjutnya poin yang keenam, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri dalam perkataan, dalam perkara duniawi. Selanjutnya yang ketujuh adalah dakwai mereka kepada agama yang benar. Maksudnya bagaimana?
Sebagai contoh misalnya, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Dan dalam sejarah kita tahu bapak Nabi Ibrahim adalah penyembah berhala atau pembuat berhala atau penjual berhala. Dikatakan dalam sebuah buku atau kitab, nama bapak Nabi Ibrahim adalah Azar. Tetapi di sisi yang lain, pada kitab yang lain dikatakan bahwa sebenarnya Nabi Ibrahim punya bapak yang bernama Tarikh. Okelah, kita tidak usah mendebatkan, tidak usah berdebat bahwa Nabi Ibrahim punya bapak bernama Azar ataupun Tarikh. Kita bisa mengambil hikmahnya bahwa meskipun Nabi Ibrahim utusan Allah punya bapak yang tidak menyembah Allah, tapi tetap Nabi Ibrahim mendakwai beliau dengan bahasa-bahasa yang halus. Ustadz juga pernah mendengarkan keterangan atau uraian dari seorang kiai bahwa dulu Nabi Ibrahim pernah diperintahkan oleh bapaknya untuk menjual patung atau berhala berkeliling dari kampung satu ke kampung yang lain. Apakah Ibrahim kemudian menolak atau tidak mau melaksanakan perintah dari orang tua? Tidak. Nabi Ibrahim tetap melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh kedua orang tua. Namun beliau karena pintar, punya strategi, bahwa beliau tetap melaksanakan perintah, yaitu menjual berhala. Namun dengan mengatakan begini, berhala, tetapi tidak ada manfaatnya. Berhala, siapa yang beli, tapi nggak ada faedahnya. Begitu. Itu adalah salah satu cara Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah orang tua, namun di dalamnya ada unsur dakwah. Lebih jelas lagi silakan baca riwayat atau kisah Nabi Ibrahim. Selanjutnya adalah poin yang ke-8, yaitu jagalah kehormatan mereka. Apa maksudnya? Misalkan begini, kalian di kampung atau di desa atau di kota bergaul dengan orang lain. Nah, dalam pergaulan itu kalian justru banyak kasus, misalnya narkoba, misalnya berkelahi, misalnya. Nah, ketika ada kasus kemudian berurusan dengan polisi, diberitakan melalui media cetak maupun elektronik, diketahui namamu, diketahui nama bapak, ibu, alamat, bahkan sekolahnya. Nah, juga jika demikian, berarti kalian tidak menjaga kehormatan orang tua. Jadi sebaiknya ketika kita berkumpul, kita bergaul dengan orang lain, hendaknya jangan sampai membuat nama orang tua kita justru menjadi nama yang tidak baik atau kurang baik. Bila perlu, tunjukkan di kampung, di masyarakat, bahwa kamu adalah putra dari bapak A atau putra dari ibu B dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan prestasi-prestasi yang baik. Selanjutnya poin yang ke-9, berikan pelayanan-pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusannya. Nah, ini misalkan mumpung masih di bulan suci Ramadan, ketika sudah sholat asar, mungkin kalian
ikut ibu ke dapur untuk membantu memasak. Hitung-hitung latihan atau sekolah, kayaknya kalian itu juga belum bisa masak secara profesional. Mungkin ikut iris-iris cabai, mungkin menggoreng tempe misalnya, dan lain sebagainya. Atau kalau tidak ikut ke dapur untuk masak, mungkin menyapu, mengepel lantai, nyapu halaman. Dan itu bisa dikerjakan tidak hanya anak cewek, cowok pun bisa. Dan jangan gengsi. Itu kan juga perbuatan yang baik, membantu orang tua. Atau kalau tidak, ya mungkin kalian bisa belajar, bisa terus Al-Quran. Secara nggak langsung pun, kalau kalian membaca Quran, terus Quran, menurut Ustadz juga sudah, artinya juga sudah membantu orang tua. Loh kok bisa tak? Lah iya, kalau kalian sregep belajar atau terus Quran, nantinya dapat ranking, dapat prestasi, kan bisa membuat nama baik orang tua. Nah, itu juga termasuk membantu orang tua. Jadi yang namanya membantu tidak harus ikut memasak, ngepel, menyapu, atau yang lain. Dengan belajar pun, terus Al-Quran pun menurut Ustadz juga sudah termasuk membantu orang tua. Selanjutnya poin yang ke-10. Jawablah panggilan mereka dengan segera. Misalkan kamu namanya Nur, dipanggil oleh bapak atau ibu, Nur, Nur. Ya, harusnya kalian merespon. Kalau Ustadz masih ingat dulu ketika masih kecil dipanggil orang tua bapak atau ibu, dipanggil Lim Salim. Ketika itu masih umum jawabnya Nun atau Dalem. Mungkin beda daerah akan beda bahasa. Kalau di kampung Ustadz sih, jika ada orang tua yang manggil anaknya, maka anaknya akan menjawab Nun atau Dalem. Itu. Selanjutnya poin yang ke-11. Jangan berdebat dengan mereka. Jangan mudah menyalah-nyalahkan mereka. Jelaskan dengan penuh adab. Jadi jangan sekali-kali kalian mendebat orang tua. Kalau toh terpaksa mendebat, ya harus dengan bahasa atau kalimat yang bagus, yang sopan, agar orang tua tidak hatinya tertusuk. Mungkin kalau yang orang Jawa dengan bahasa Jawa yang halus, atau kalau nggak bisa ya ngoko halus pun tidak masalah. Selanjutnya poin yang ke-12. Segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Misalkan kalian ada di rumah dengan saudara, adik atau kakak atau saudara yang lain. Nah, ketika itu ada bapak atau ibu pulang dari kerja, maka segera, kalau mungkin pintunya tertutup ya dibuka. Terus kita salim, tangan orang tua kita cium. Selanjutnya adalah poin yang ke-13. Jangan mengganggu mereka di waktu mereka istirahat. Nah, misalkan bapak atau ibu lelah seharian bekerja. Setelah sholat tarawih, beliau tidur istirahat di kamar. Kalian jangan mengganggu dengan cara mungkin membunyikan petasan atau mercon, atau membuat mercon tak tek. Itu bisa mengganggu kenyamanan orang tua yang sedang tidur atau istirahat. Atau ketika orang tua tidur, kita malah membunyikan televisi yang suaranya keras.
atau kita nyanyi-nyanyi. Nah, itu tolong dihindari. Intinya jangan sampai kalau orang tua sedang istirahat kita malah mengganggu. Ini mungkin banyak dari kalian yang kurang menyadari. Sudah tahu bapak ibunya istirahat, kalian malah ngobrol dengan adik atau nelpon dengan teman dengan suara atau nada yang tinggi. Selanjutnya adalah poin yang ke-14. Jangan berbohong kepada mereka. Nah, ini jangan sekali-kali kita berbohong kepada bapak atau ibu. Misalkan di madrasah itu tidak memungut iuran misalnya. Kalau toh ada misalkan membeli buku atau LKS. Buku satu harganya hanya misalkan 20.000. Kalian minta orang tua tidak 20.000, malah ditambahi 10 menjadi 30, alias penggelembungan. Itu berarti berbohong kepada orang tua. Kalau ada anak atau kalian yang begitu, itu bisa saya katakan itu adalah bibit-bibit yang tidak baik. Kalau orang sering berbohong seperti itu, mungkin kelak kalau jadi seorang pejabat, menteri misalnya, atau bahkan presiden, itu akan menjadi pejabat yang korup karena sejak kecil sudah berani atau sering berbohong. Nah, tolong itu dihindari. Kalau memang terpaksa ingin punya uang untuk jajan, ya terus terang saja kepada bapak ibumu, Bu atau Pak, saya minta uang 20.000 untuk bayar LKS atau buku paket, dan minta 10.000 untuk jajan karena besok ada jadwal olahraga. Jadi terus terang, saya yakin dengan begitu orang tua akan memberi 20.000 untuk beli buku, 10.000 untuk uang saku atau uang jajan. Jadi mending kita ngomong terus terang, ya. Aku yakin, Ustadz yakin orang tuamu akan memberi secara ikhlas. Begitu ya. Selanjutnya adalah poin yang ke-15. Jangan pelit untuk menafkahi mereka. Jangan pelit untuk menafkahi mereka. Misalkan nanti kalian sudah punya pekerjaan atau profesi, bahkan sudah sukses, punya banyak uang, punya mobil, sudah beristri, punya anak, orang tua yang ada di sana, di jauh kota atau di jauh desa, ya kalau memang nggak bisa ke sana karena ada urusan pekerjaan yang super sibuk, bisa saja kirim atau transfer uang. Jangan sampai berpura-pura lupa atau bahkan tidak pernah kirim uang kepada orang tua. Apakah kalian tidak ingat ketika kalian atau kita masih kecil berangkat sekolah, siapa yang memberi uang saku? Bayar bulanan sekolah, siapa yang memberi uang? Mau lebaran, siapa yang membelikan kita baju, sarung, mukena dan lain sebagainya? Tentu orang tua. Nah, di saat kita sudah jaya atau sukses, orang tua sudah pensiun mungkin, sudah banyak penyakit mungkin, tidak bisa kemana-mana kecuali hanya di rumah. Tentu kita harus sering-sering untuk menengoknya. Kita ke sana membawa oleh-oleh, membawa uang. Saya yakin orang tua akan senang, bangga bahwa anaknya ternyata masih ingat, masih berbakti. Sampai kapan, Tat? Ya sampai orang tua kita tidak ada. Kalau toh sudah nggak ada, ya masih bisa kita berbakti dengan cara mendoakan. Selanjutnya adalah
poin yang ke-16. Sering-seringlah mengunjungi mereka. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita kalau ada waktu, mungkin hari libur atau kita menyempatkan hari untuk menengok mereka. Selanjutnya adalah poin yang ke-17. Jika ingin meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dengan lemah lembut. Nah, ini kalau misal kalian punya sesuatu, minta kepada orang tua, bolehlah kita minta, tapi dengan bahasa yang lembut. Misalkan orang Jawa, ya bisa dengan bahasa Jawa. Bu, kalau kepengen tumbas sandal jepit, nyuwun artone bu. Saya yakin nanti orang tua juga akan memberi. Tapi beda dengan bahasa yang kasar. Bu, ndudit ra? Kai. Ki apa le? Getuk sandal. Nah, itu beda. Kalau toh orang tuanya memberi mungkin dalam keadaan terpaksa dan mungkin hatinya sakit. Oleh karena itu, kalau kita mau minta sesuatu kepada orang tua, ya haruslah dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang halus, agar orang tua ikhlas. Begitu ya. Selanjutnya adalah poin yang ke-18. Jika orang tua dan istri bertikai, maka berlaku adilah. Nah, ini ketika kalian sudah punya suami atau istri, maka kalau suatu ketika istri atau suamimu ribut cekcok dengan orang tua, kalian harus bisa berlaku adil. Jangan malah ikut-ikutan memusuhi orang tua. Meskipun orang tuamu ada pihak yang salah, kalian tetap harus bijak, harus bisa menengahi, dan tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik. Selanjutnya adalah poin yang ke-19. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Nah, ini pas. Kalau misal kalian nanti sudah kelas 12, ingin kuliah di mana, sebaiknya dimusyawarahkan dengan bapak atau ibu, atau dengan saudara yang lain. Misalkan kalian pengennya harus di ITB misalnya, IPB misalnya, UGM misalnya, atau Undip misalnya, boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya dirundingkan, dimusyawarahkan dengan kedua orang tua atau saudaramu. Kalau toh berseberangan, kepengennya kamu di ITB tapi orang tuamu kepengennya di UNES misalnya, ya harus kita musyawarahkan dulu, kita cari titik temu agar orang tua ikhlas dan kita bisa kuliah dengan nyaman serta dapat keberkahan. Ya, mungkin kalian nanti juga bisa kuliah, tetapi terkadang orang tua tidak merestui. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya, mestinya sekali lagi kalian harus bisa memberi arahan, memberi pengertian kepada bapak atau ibu, agar bapak ibumu bisa merelakan, mengikhlaskan kalian kuliah sesuai dengan pilihanmu, sesuai dengan hati nuranimu. Begitu ya. Selanjutnya adalah poin yang terakhir, yaitu yang ke-20. Berziarah kubur ke makam mereka dan doakan mereka. Ini perlu diingat, kalau memang orang tua kita sudah meninggal, boleh kita ziarah ke makam beliau, tapi harus dengan niat untuk mendoakan. Jangan sampai salah niat. Kalau salah niat ziarah ke makam orang tua, bisa jadi kita musyrik. Oleh karena itu, harus niat yang baik, yaitu kalau kita ziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal dengan niatan berdoa. Jangan punya niat yang lain.
Kalau niat yang lain bisa-bisa kita terjerumus pada kemusyrikan. Oke, begitu anak-anakku. Apa yang saya sampaikan semoga manfaat untuk kita, manfaat untuk kalian. Ustadz mohon maaf karena tidak bisa memberi tausiah atau memberi uraian seperti para pendakwah, para kiai yang sudah berpengalaman. Ini hanyalah sedikit tentang pembelajaran bagaimana kita memuliakan, bagaimana kita beradab kepada orang tua. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa manfaat untuk kita semuanya. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan, karena memang Ustadz tidak seorang kiai, apalagi pendakwah, hanya seorang guru bahasa Indonesia yang kalian tahu itu ya. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.